Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu berlalu, kita bikin topik baru hari ini. Sebetulnya susah juga mencarinya, Bang, apa ceritanya. Cuman kemarin itu, ini kawan kita, Bahrul Alam ini, yang dulu sangat terkenal sebagai pembaca berita, sebagai penyiar di RCTI. Siapa yang nggak kenal wajahnya, kan? Kemarin tuh, dengan sangat memelas, dia bercerita. Ya bagaimana dia waktu melayat abangnya meninggal di Medan. Abang ya, Arul? Ya abang. Nah, terus dia pulang ke Jakarta, dia mencoba naik bus. Inilah naluri wartawan itu. Dia kepingin tahu bagaimana pelayanan bus dari Medan sampai ke Jakarta. Di Facebooknya, dia bercerita kesedihan semua. Awak pun terbawa. Rupanya dia bayangkan lah, yang rencana berapa 2 hari, bisa 5 hari ya. Jangan-jangan lebih 3-4 malam. Nah, lihat. Jadi aku pikir bagus ini. Ini adalah bagus. Ini adalah masalah-masalah yang human interest yang ada di sekitar kita, tapi tidak diperhatikan. Iya, dan menyangkut perubahan juga. Tapi aku tanya, ini masalahnya di mana? Barangkali kalau kita mulai dengan sebutan kata Medan tadi di bawah hari, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kan. Aku mau cerita juga tentang bagaimana kondisi Medan, hat-trick 3 hari hujan, ya membuat suasana kota Medan itu banjir total kan begitu. Daerah-daerah wilayah yang tak pernah banjir, misalnya Kesawan atau apa, ya ini sampai banjir. Ini yang membuat menggelegak hati si Jaya, sehingga akhirnya dia 2 kali dipanggil untuk apa. Nanti ada kaitannya nih Jaya. Siapa yang manggil dia? Jalannya, ya. Ya, RRI. RRI. Jadi makanya kelihatan ekspresi si Jaya karena geramnya itu. Kau lihat tuh bajunya pakai macan harimau ya kan. Jadi ini kaitannya kan dengan pelayanan ya pemerintah kota terhadap masalah banjir dan pelayanan daripada pengusaha transportasi apa yang dialami oleh Arul kan begitu ya. Kadang-kadang apakah di kondisi kita ini apanya dalam pelayanan atau apa kan begitu sekarang nih. Sekarang ceritanya Barul tadi katanya 4 hari 3 hari 4 malam atau 5 hari itu trouble-nya apa ini sekarang? Mungkin pengen juga kita tahu pula apa sampai sekian lama. Aku mau luruskan dulu. Tadi kan Isari bilang saya mau mencoba naik bus. Sebenarnya enggak. Aku tuh sebenarnya menghindar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Apa ya? Ini PCR. Masalahnya banyak di pesawat terbang. Waktu aku pertama kali naik setelah COVID, PCR ribut aku dengan satgas COVID-nya. Hanya soal memindahkan, nggak usah pakai PCR swab supaya ongkos juga mahal dan waktu penyelesaiannya sampai 12 jam. Pakailah antigen. Bentarlah kita bertekad tugas itu. Aku bilang ini darurat. Antigen sama PCR itu sama, intinya adalah membuktikan Anda COVID atau tidak, ya kan? Kalau pakai PCR, saya 12 jam terbakar tiket saya. Sementara saya pakai antigen, Bapak cuma perlu kompromi sama saya. Hati aja Pak Bapak. Tapi karena itu adalah petugas negara pakai aparat tertentu, mereka merasa tidak nyaman dengan kritikan saya. Harus ada surat buktikanlah dari RW saya bahwa itu betul ada yang itu adalah abang saya lah. Saya bingung kali kan. Bagaimana pula orang di kuburan saya buktikan? Nah ini ceritanya. Akhirnya kan teruskanlah oknum ya. Dengan pengalaman dia. Pengalaman itu saya pikir baliknya udahlah daripada ketemu lagi ke sana ribut. Mending saya naik bus. Nah, dalam harapan lama sedikit tapi tenang batin kita kan. Nah, karenanya kan dia bilang cuma pakai antigen saja. Supaya masuk ke singa. Bus naik antigen juga. Ada nanti antigennya kolektif di ujung jalan nanti katanya. Itu pakai kumpulin aja sama sopir selesai itu kan. Ada yang bilang cepet, ada yang Macam baksis juga lah ya kalau naik haji ada baksisnya. Ada terus akhirnya yang menjadi trouble jadi begitu lama apa tuh? Nah, yang jadi masalah kita itu adalah kesiapan bus. Yang saya bayangkan tadi bus itu 2 tingkat katanya yang saya kan bayar 600, 800 juga nggak masalah. Katanya akan ada pakai reclining cycle. Bisa apa? Bus Pelangi, Putra Pelangi. Catat. Ke sana lah. Nggak biasa Pelangi itu bagus, tapi ada apa ini? Ya ini putranya, bukan pelanginya. Iya, justru Putra Pelangi itu. Saya berangkatlah sama adik saya dan suaminya, bertiga lah kami, dia pakai Gojek. Pakai Grab, sampailah kami di Jalan Simanggaraja Amplas itu kan. Saya bayarlah. Bagaimana? Nanti kita tunggu Pak, ini jam berangkatnya jam 6 sore katanya. Oke lah, pas lah kita maghrib dulu dia di shelternya itu kan, sampai duduk-duduk, saya bisa apa paten juga nih saya bilang kan.
Nah, kami posisinya itu dari arah Amblas itu sebelah kiri, arah ke Medan. Rupanya menjelang jam 7 malam terlambat. Dia nunggu dari Aceh bus itu. Papua lagi seberang kan bareng-bareng kami di jalan. Oh, mak ini bukan di loket, saya pikir masuklah bus itu ke loket kan. Rupanya dia nyebrang di pinggir jalan. Jadi loket itu cuma loket. Iya. Orang yang petugas ke seberang. Kami nyebrang jalan. Ini juga ini udah pertama udah intuisinya udah bilang, ini something wrong nih kan. Iya. Nah, Awal yang Tunggu dulu, aku mau tanya, ini busnya ini kondisinya gimana? Apa yang tingkat 2 itu apa yang biasa? Kayak enggak, tingkat 2? bayanganku yang tingkat 2. Karena ceritanya dari ponakan gue tingkat 2. Rupanya aku tengok masuk aku, ya, yang biasa, yang bagus lah ada AC-nya cuma gelap-gelap sedikit kan. Nah, duduklah kami di belakang, di tengah-tengah aku duduk, nomor 17 Pikir-pikir, udahlah, yang penting aman lah. Jalanlah kami surau, namanya dalam nggak ke Medan kan, naik bus kan, nengok jalan tol kan. Masuklah kami terus sampai tebing, terus sampai kisaran. Pas di kisaran, dalam hati saya, udahlah nggak usah makan-makan. Katanya kan mahal-mahal makanan. Kau minum kopi aja katanya. Karena perjalanan masih panjang. Dikatakan kami 48 jam sampai Jakarta. Itu jadwal mereka. Setelah saya duduk-duduk di kisaran, berangkatlah bus itu. Nggak sampai 6 jam tiba-tiba berhenti dia di tengah jalan. 6 km dari kota kisaran. Kami pun bingung kok berhenti nih. Entah bagaimana dia bilang ada masalah dengan pompa hidroliknya. Sehingga nggak bisa jalan. Nah, karena saya masih positive thinking, ya udahlah. Sambil nengok-nengok saya kan. Sampai pagi, subuh. Mana nih kita mestinya di masjid ini kan? Lupa ada pula masjid di situ. Sampai di situ saya sholat subuh, sampai mandi. Kemudian saya tanya lagi. Sampai orang masjid itu bilang, ini Pak kok kami tiba-tiba jemaah banyak kali katanya kan. Kok ada banyak kelompok. Ini masuk ke kedai, saya mau ke warung mau ngopi sama teman-teman. Belum buka Pak, masih jam 6 nih. Kata sebentar lagi lah kita buka. Katanya, oke lah. Sampai jam 7, 8, 9, 10. Tak datang juga. Rupanya kemana? Kenapa mobilnya nggak bisa diperbaiki? Saya bilang, lagi dipanggil motornya ke Medan katanya. Mak, saya hitung lagi kisaran Medan berapa jam itu. Nah, contoh pertama saya alami. Kenapa nggak ada perwakilan dari loket kisaran membantu mekanik yang membantunya di situ? Kenapa harus ke Medan? Tapi nggak siap juga ya mereka itu untuk jarak jauh seperti itu. Kalau lihat faktanya memang sangat buruk, tapi saya nggak mau berpikir begitu. Ini kan baru tapi 1 kan, jangan dulu saya suzon kan. Aja dulu kan, saya lihat sopirnya pun menung gitu, telepon ke Medan. Tapi saya bilang memang jam 10 malam, nggak ada ke toko yang buka, toko onderdil kan, atau mekaniknya. Jadi harus di Medan dibawa. Nah besok pagi datangnya. Ya. Jadi nginap di dalam bus semua terus. Kami mau dikemanain gitu. Nah, itulah. Jadi memang dulu ya manajemen bus itu kebetulan karena aku juga kampungku di Aceh. Jadi dulu itu yang membuat terkenal akhir-akhir satu perubahan terhadap bus itu yang diawali dengan Kurnia itu, kita sebut aja lah namanya. Kenapa? Mereka itu on time. Artinya begini, kalau dia mogok di jalan itu nggak kejadian kayak baru. Kenapa? Mereka setiap daerah itu ada bus. Begitu mogok langsung diganti, replacement ya. Diganti dengan bus yang lain sehingga orang nggak terkecewakan kayak gitu. Ini mungkin karena maka gue bilang nggak siap, mungkin jarak jauh karena ke Jakarta itu. Bayang begitu Bang, tinggi nggak Bang? Ya. Tapi udahlah, dan juga lihat sopirnya kan mukanya pun udah cemberut. Iyalah. Apalagi sekarang kan mobil sekarang teknologinya hebat. Mungkin nggak siap juga mereka kalau ada apa-apa bergantung dengan teknisi yang ada di Medan. Dalam pikiranku bus yang digambarkannya itu di pikiranku gambarkan kayak sebuah luar di zaman dulu. Oh enggak, busnya keren-keren apalagi dibilang tadi. Cuman dia bukan model pelangit, bukan model Scania katanya kan. Jadi tapi yang ini aku tidak mau syarat, tapi waktu aku wawancara sopirnya di Lampung pribadi, aku tanya, kenapa sampai di kisaran itu tidak ada bantuan? Saya bilang, kalian menyelenggarakan sistem angkutan umum yang sudah dikenal, tapi kok dari Medan dibawa mekanik. Sementara kita tersendatnya di kisaran kan jauh tuh 5 jam lebih kan. Kenapa nggak ada perwakilan dari kisaran? Apa kata si sopir saya namanya Aro, orang Medan buat orang Melayu ya. Sama pula nama baru. Dia bilang apa katanya? Perwakilan kami yang di kisaran itu kalau udah jam 5 nggak diri dia lagi katanya. Minum tua dia katanya. Jadi nggak bisa kamu hubungi katanya. Jadi gitu. Yang begini kan kami mau ceritakan ya. Bilang, kenapa nggak kalian berhentikan saja, nggak usah ada jadi perwakilan? Saya bilang, ini kan menyangkut kepentingan publik. Itulah masalah internal kami bangannya. Ya, kemudian dia cerita lagi. Saya ngobrol lagi di Bagan Batu. Ini etape kedua, kami mogok lagi 12 jam.
Bukan Batu. Lebih seru lagi kan di pom bensin. Nah, saya ngobrol lah sama salah satu penumpang. Rupanya penumpang itu mantan keneknya si Pelangi. Dia bilang, kenapa bisa begini kalian? Saya bilang, kami ini sistem setoran bang, nggak ada gaji dari semua sopir-sopir Pelangi itu. Kami nggak digaji bulanan. Jadi macam mana kalian makan? Setiap trayek kami dikasih 2,5 juta duit. Uang 2,5 juta nanti akan mereka pakailah untuk semua masalah sampai ke jalan. Termasuk di situ bensinnya. Tapi udah diisi, solarnya udah diisi. Nanti 2,5 juta uang pegangan. Nanti kalau ada penumpang di jalan ya. Dapatlah sebagai income mereka. Sampai tujuan akhir. Masalahnya adalah ketika terjadi gangguan teknis. Ketika mobil mengalami kerusakan. Tapi dulu kami aman katanya. Sekarang ini nggak amannya apa? Karena ada beberapa mobil armada mereka rusak di Serang, tabrakan. Nah mobil yang tadinya harus off 3 hari. Setelah kita overhaul. Dipaksa jalan lagi. Nah inilah mobil yang Bapak pakai ini katanya, yang kita pakai ini. Jadi dia belum istirahat, dibalik lagi berangkat lagi. Nah akhirnya jam. Jadi kita lah korban. Nah ini yang saya dapatkan background. Ya, itu penyebabnya bus dulu itu yang punya perusahaan. Jadi perusahaan bertanggung jawab. Kalau sekarang tidak, perorangan menitip bus ke perusahaan, dia bestron ke perusahaan. Nah, itu masalahnya. Jadi tanggung jawab perusahaan. Tapi nggak cuma begitu, ya. Karena aku tahu persis itu kalau udah bicara bus lah ya. Jadi ada bus bahkan perorangan, saking nggak bisa kuotanya dia pecah-pecah nama busnya. Itu namanya namanya Purnia, Anugrah, satu lagi apa itu? Ada 3 tapi. Jadi nggak malah dia titip, dia punya sendiri ya udah melimpah ruah. Artinya kalau yang tadi mungkin yang ditumpangi oleh Bahrul mungkin posisinya seperti itu. Jadi nggak termanage dengan baik. Maka aku bilang. Aku terus santri dulu, nanti ada aku insert ya foto-foto bus-bus itu ya. Itu kebanggaan bus di Sumatera itu bus dari Aceh. Nanti secondnya itu setelah pakai dia ada masa berlaku dikasih untuk bus-bus branding yang lain, saking jaminannya. Nah hari ini kan berita yang sangat miris juga kita dengar. Ini perlu juga ini sebenarnya nanti di apa kepada mereka-mereka ya kalau sudah mengambil penumpang jarak jauh. Itu paling tren tuh mobil mereka itu semua sudah di prepare. Tapi ada satu isu yang ini juga mungkin penting juga ya karena udah diingatkan itu. Dulu mereka sampai ada perusahaan-perusahaan bus sepanjang Medan sampai Jakarta itu yang iri melihat bus-bus dari Aceh itu melintas di sana. Itu mereka nggak aman. Nah itu mungkin salah satu juga kenapa dipakai putra daerah di situ. Jadi saya potong dikit ya. Saya berharap sebenarnya cerita Pak Bahrul ini langsung dulu yang 5 hari itu pengalaman. Baru kita mengulas apanya. Tapi saya di Barlian kemarin memang mengekspos di Facebook bahwa bis Aceh itu semua mewah. Orang bis Aceh itu mewah. Justru bis Aceh mewah, tapi masyarakat miskin. Nah itu cerita lain lagi. Nah nantilah itu. Yang 5 hari itu bagaimana apanya? Sistematikanya itu dulu. Saya ralat ya, bukan 5 hari. Jadi saya berangkat dari Medan tanggal 8 itu hari Senin. Kami sampai hari Rabu malam Kamis. Harusnya sampainya besok 48 jam ya, besok malam. 1 malam. Nah, oke. Kemudian saya mengalami 4 kali keterlambatan. Pertama di kisaran kasus yang sama hidrolik, katanya pompa hidroliknya rusak, ada kayak apanya tuh karet lah ya. Nah, kemudian 8 jam berangkat lagi kami dari situ ke Bagan Batu, kena lagi di situ di pom bensin, sampai lagi kami besoknya baru berangkat. Kemudian yang ketiga kali kami sampailah tengah malam di Pekanbaru pukul 1 malam. Di Bagan Batu ke Pekanbaru jam 1 malam. Nah jam 1 malam kami ngambil penumpang, berangkatlah kami masuk Palembang, Jambi. Masuk Jambi kami berhentilah kami di Muaro Jambi. Di Muaro Jambi rupanya ada bus sama yang 2 sudah berangkat jauh 8 jam setelah kami. Bus yang sama, penumpangnya terlantar, kemudian kami berhentilah di Muaro Jambi sekitar pukul 10 pagi. Terus saya ngobrol lah sama penumpang-penumpang itu. Lagi demo itu, penumpang. Demo ibu-ibu saya samperin. Kenapa Bu demo? Kami berangkat dari hari Senin pagi Pak katanya. Tapi di sini masih ada. Kalau gitu hebat kami dong, kami bilang. Kami sudah 3 kali berhenti, mak mogok masih ketemu sama ibu, saya bilang. Kami juga mogok. Sopirnya kan yang gemuk. Saya bilang, sopirnya, tolong Mas, ini jangan dianggap remeh. Kami ini juga mantan bus yang kena mogok juga, beruntung.
bisa sama sampai yang di sini lebih parah. Nah, dia ngamuk-ngamuk lah. Saya bilang, saya ambil gambar-gambarnya. Oh, saya nggak takut dia ambil gambar wartamu, saya nggak takut katanya kan. Bukan soal takut, tapi kasih ibu-ibu ini, mereka protes. Nah, mereka mau pindahlah ke sebelah, ke mobil kami, kalau mobil kami lebih cepat. Harus bayar. Wah, jadi Itu busnya, busnya lain ya Pak, Barul? Sama, Bus yang Putra Pelangi. Oh, sama-sama. Putra Pelangi. Satu induk organisasi. Jadi bayangkan kita dipindah. Kalau kita naik metro mini karena dari Blok M ke apa kan biasanya kan dipindahkan nggak bayar lagi kan? Iya. Bayar. Nah, ada teman saya namanya Iwan sama anaknya 3 orang pindahlah dia mau ke Bogor. Akhirnya dia mesti kasih duit sama sopir. Karena si sopir tidak mau membayar apapun. Nah, akhirnya saya protes sama mereka. Ibu-ibu itu bilang, udah lah Pak, nggak usah Pak. Nggak apa-apa Bu, saya bilang. Ini sama-sama mogok. Kita nggak ada yang pengen mogok. Tapi cara sopirnya ini nggak benar.